Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah atau 696 Masehi, lahir dari keluarga pedagang. Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Sabit bin Zautah bin Ma'ah. Imam Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam dua masa kekhalifahan, yaitu 5 tahun pada masa dinasti Amawiyah dan 18 tahun dalam masa dinasti Abbasi. Ayahnya bernama Sabit, pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu, beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam, yaitu bangsa selain bangsa Arab, dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Kakek Imam Abu Hanifah, yaitu Zuti, adalah tawanan pasukan Muslim saat menaklukkan Irak. Setelah dibebaskan, Zuti mendapat hidayah dan masuk pada agama Islam. Semasa hidupnya, Zuti menjalin hubungan baik dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang menetap di Kufah. Hubungan baik ini kemudian diteruskan oleh anaknya, Sabit. Bahkan dikisahkan, Ali bin Abi Thalib mendoakan keturunan Sabit agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, Imam Abu Hanifah dilahirkan. Dia tumbuh seperti halnya anak-anak kecil pada umumnya. Sejak kecil, dia sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalannya. Sejak sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalannya agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Imam Abu Hanifah bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali berkat hafalannya. Imam Abu Hanifah pada awalnya tidak terlalu serius belajar agama. Belajar agama hanyalah sambilan, bukan tujuan utama. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Maklum, beliau memang keturunan pedagang. Keseriusannya belajar agama timbul setelah bertemu dengan Al-Sya'bi, seorang ulama besar pada saat itu. Al-Sya'bi menyarankan agar Imam Abu Hanifah memperdalam ilmu agama dan mengikuti halaqah atau pengajian ulama. Nasihat itu membekas dalam hati Imam Abu Hanifah. Untuk memenuhi pesan Al-Sya'bi, yaitu memperdalam ilmu agama, Imam Abu Hanifah kemudian menunjuk orang lain untuk mengurusi dagangannya agar ia bisa fokus mengikuti halaqah para ulama. Sesekali ia mengontrol dan memastikan usahanya lancar. Kemudian sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk belajar dan menghadiri halaqah ulama. Imam Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, di antaranya ada yang dinamakan Hanifah. Maka karena itu, beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah adalah karena beliau seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran eratnya bergelut dengan tinta. Karena perkataan Hanifah menurut lugat Irak artinya dawat atau tinta, yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian, beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah. Sebelum Islam datang, di Irak tradisi keilmuan sudah berkembang dan peradabannya sudah mapan. Ada banyak sekolah dan tempat diskusi. Filsafat termasuk salah satu disiplin keilmuan yang cukup diminati kala itu. Maraknya kajian filsafat ini berdampak terhadap berkembangnya kajian ilmu kalam atau teologi dalam Islam. Para intelektual Muslim saat itu lebih banyak memperdalam ilmu kalam, logika, dan debat atau jidal. Ketika ilmu itu harus dikuasai untuk merespon pertanyaan dan permasalahan teologis yang dilontarkan oleh para filsuf. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Kitab Fiqhul Akbar menjadi bukti kepiawaian Abu Hanifah dalam ilmu kalam. Hingga akhirnya
dia menyadari bahwa ilmu ini tidak banyak manfaatnya dan tidak terdampak terhadap masyarakat umum secara langsung. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Dalam pandangan beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang paling bermanfaat dan sangat berguna bagi masyarakat secara langsung. Sejak itu, Imam Abu Hanifah mulai memperdalam ilmu fikih dan belajar langsung kepada ulama yang ahli di bidang fikih di Irak. Di Irak, terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakhai, lalu Hamad ibnu Abi Sulaiman al-Ash'ari. Hamad ibnu Sulaiman adalah salah seorang imam besar yang terkemuka ketika itu. Ia murid dari Alqamah ibnu Qais dan Al-Qadi Syuriyah. Keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamad ibnu Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Sepeninggal Hamad, majelis madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dan pemikiran mazhab Hanafi yang terkenal sekarang ini. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah, Imam Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Beliau lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha bin Abi Rabbah. Imam Abu Hanifah ketika itu pernah bertemu dengan 7 sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu diantaranya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Aqsa, Maqil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Tufail atau Amir bin Wasilah. Guru Imam Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi'in, yaitu golongan yang hidup pada masa para sahabat Nabi. Di antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabbah, Imam Nafi, Maula Ibnu Umar. Adapun guru beliau yang paling masyhur dalam bidang fikih ialah Imam Hamad ibnu Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Kemudian ulama-ulama lain yang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Harmas, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Asim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan seterusnya dari ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang terbuka. Dia mau belajar dengan siapapun. Sejarah membuktikan bahwa beliau pernah belajar dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Meskipun demikian, Imam Abu Hanifah tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sekalipun pernah belajar dengan pembesar Syiah, Imam Abu Hanifah tidak pernah mencaci maki dan menjelekkan sahabat Nabi. Keterbukaan Imam Abu Hanifah terhadap berbagai macam aliran ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial keagamaan yang mengitari hidupnya. Beliau hidup di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Di sana tumbuh berbagai macam aliran keagamaan dan keilmuan. Ada Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Karena sudah terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda, Imam Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan. Imam Abu Hanifah menyatakan, kalau kalian berada di tengah masyarakat dan dihadapkan sebuah permasalahan, jawablah sesuai dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Setelah itu baru kemukakan pendapat pribadimu beserta argumentasinya. Mengetahui aliran dan mazhab yang berkembang dalam sebuah masyarakat sangatlah penting, supaya bijak dalam berpendapat. Jangan sampai memaksakan pendapat pribadi terhadap masyarakat yang juga memiliki pandangan keagamaan tersendiri. Misalnya, kalau berada di tengah masyarakat mayoritas bermazhab Syafi'i, jangan paksakan pendapat mazhab Maliki atau Hanafi, begitupun sebaliknya. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas. Karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya.
Maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani, Imam Ja'far bin Huzal bin Qais Al-Kufi, dan Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. 4 orang itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah yang akhirnya mensyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama. Dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama. Imam Abu Hanifah adalah salah satu ulama yang banyak memberikan fatwa dan meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah karyanya dibukukan dalam sebuah karya, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri diantaranya adalah Al-Faraid, yaitu kitab yang membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Asy-Syurut, yaitu kitab yang membahas tentang perjanjian. Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan berisyarah oleh Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Al-Muntaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Magnisawi. Kemudian jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak. Di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Imam Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah termasuk salah satu ulama yang tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangannya. Sebagaimana dituturkan sebelumnya, beliau hidup dalam 2 kekuasaan dinasti Islam terbesar, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Saat Bani Umayyah menguasai Irak, Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan menjadi hakim oleh Ibnu Hubairah, penguasa Irak saat itu. Tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya. Beliau tidak mau menjadi hakim pemerintahan Bani Umayyah. Ibnu Hubairah tetap memaksa Imam Abu Hanifah dan mengancam jika tidak dipenuhi keinginannya. Imam Abu Hanifah tetap tegar dengan pendiriannya, sehingga ia dihukum cambuk dan dipenjarakan. Saking kuatnya pendirian Imam Abu Hanifah, bekas cambukan itu tidak membuat hatinya luntur dan sedih. Malahan, tukang cambuknya yang menjadi letih sendiri. Setelah dinasti Umayyah digantikan dengan dinasti Abbasiyah, penguasa dinasti Abbasiyah menawarkan jabatan serupa kepada Imam Abu Hanifah. Khalifah Abu Ja'far langsung menemui dan memintanya untuk menjadi hakim. Namun, pendirian Imam Abu Hanifah tetap seperti semula. Dia menolak jabatan tersebut. Khalifah Abu Ja'far pun marah dan menghukum Imam Abu Hanifah. Beliau dipenjara dan dicambuk berkali-kali. Ada yang mengatakan, Imam Abu Hanifah dicambuk 10 kali setiap hari. Kondisi Imam Abu Hanifah semakin lama semakin menyedihkan. Kemudian beliau dibebaskan dari penjara dan dilarang mengajar dan berfatwa. Tidak lama setelah dikeluarkan dari penjara, Imam Abu Hanifah dipanggil Sang Pencipta. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Pada tahun itu pula, pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir. Ribuan orang mengantarkan Imam Abu Hanifah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Konon ada sekitar 50.000 orang yang ikut mensolati Imam Abu Hanifah, termasuk juga Khalifah Abu Ja'far. Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari imam 4 dari Islam dari segi umur. Beliau lahir 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Asbiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah,
beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada masa dinasti Bani Umayyah, tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz, dan meninggal pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rashid. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan yang bernama Fatimah yang mendapat julukan al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja, sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya. Akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar, dan tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasim pernah mengatakan, penderitaan Imam Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa, sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya kemudian dijual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad untuk menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan ulama atau penuntut ilmu. Namun tak seorang pun penguasa yang menghiraukan seruan Imam Malik, karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya. Mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang sudah tua, bukan yang muda. Hingga akhirnya, secara kebetulan, Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu. Pemuda itu bernama Alaid bin Sa'ad, dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing, hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi, dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Alaid bin Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya ke negerinya, Alaid tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak, Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu pun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-rad al-ahlil ahwa fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih ahli ra'yu atau fikir. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu. Saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab Tahdzibul Asma wa Luqat mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'in. Az-Zahabi berkata, untuk pertama kalinya Imam Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriah, yaitu tahun ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal. Imam Malik mengambil hadis dari Nafi, yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Dan di antara guru-gurunya yang terkenal diantaranya adalah Abu Radih Nafi bin Abdurrahman, guru Imam Malik dalam bidang Al-Quran. Nafi, guru Imam Malik dalam bidang hadis. Rabi'ah bin Abdurrahman, yaitu guru Imam Malik ketika masih kecil. Muhammad bin Yahya al-Ansori merupakan kelompok tabi'in dan guru di Masjid Nabawi. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far Ash-Shadiq, Abu Hasim Salmah bin Nizar, Hisam bin Urwah, Yahya bin Sa'id, dan lain-lain.
Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Qadhi Iyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama terkenal pernah menjadi murid Imam Malik. Di antaranya adalah Abu Abdullah atau Abdurrahman bin Qasim, Abu Muhammad atau Abdullah bin Wahab bin Muslim, Ash'ab bin Abdul Aziz Al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Asbaq bin Al-Fajr Al-Umawi, Muhammad bin Abdullah bin Hakam, Muhammad bin Ibrahim Al-Askandari bin Ziyad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Yuskim Al-Auhri, Rabi'ah bin Abdul Rahman, Yahya bin Zaid Al-Ansari, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziyad, Abdul Malik bin Jurai, Muhammad bin Ishaq, dan Sulaiman bin Mahram Al-Amasi. Murid-murid Imam Malik tersebut datang dari berbagai penjuru. Ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Banyak sekali para penuntut ilmu atau muridnya yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik ketika beliau masih muda sampai setelah beliau wafat. Di antara karya Imam Malik yang terbesar adalah Kitab Al-Muwatta yang ditulis pada tahun 144 Hijriah atas anjuran Khalifah Ja'far Al-Mansur. Menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhari, asar Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta sejumlah 1720 orang. Pendapat serta pemikiran Imam Malik disampaikan kepada kita yakni melalui dua buah kitab, yaitu kitab Al-Muwatta dan kitab Al-Mudawamah Al-Kubra. Kitab Al-Muwatta mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Adanya aspek hadis karena Al-Muwatta banyak mengandung hadis yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat atau dari tabi'in. Hadis itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk kota Madinah, kecuali 6 orang yang berasal dari Mekkah, Basrah, Khurasan, Jazirah, dan Sam. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek fikih adalah karena dalam kitab Al-Muwatta disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fikih. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah Kitab Al-Mudawamah Al-Kubra yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1036 masalah dari fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad Ibnu Furaid Al-Naisaburi yang berasal dari Tunisia yang pernah menjadi murid Imam Malik. Imam Malik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan istinbat hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum pernah menuliskan dasar-dasar fikih yang menjadikan dasar pijakan dalam berijtihad. Tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, yakni murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fikih Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fikih itu kendati pun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran. Paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta dan Mudawamah Al-Kubra. Secara jelas, Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ia mengambil hadis muqanti dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Mengenai istinbat Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Al-Madarik dan Al-Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha Malikiyah. Kemudian dalam kitab Al-Bajjah yang disimpulkan oleh pengarang kitab Tarikh Al-Mazhabil Islamiyah disebutkan sebagai berikut. Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya, bahwasannya metode ijtihad Imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat satu nas di dalamnya, maka ia mencarinya di dalam sunnah. Dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah SAW, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka, dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya, barulah dipakai kias. Walaupun para ulama hadis yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id tetap kuat pada corak kajian fikih Imam Malik. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum mazhab Malik yang bersumber pada Al-Quran, hadis, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah mursalah, ihtisan, sad al-jara'i. Sedangkan menurut Habsyi As-Siddiq,
mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang sahih, amal ahli Madinah, qiyas, dan istihsan. Menurut As-Satibi, dalam kitab Al-Muwafaqat menyimpulkan dasar-dasar Imam Malik ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan ra'yu. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. Ra'yu meliputi maslahah mursalah, sat al-jara'i, urf atau adat, istihsan, dan istishab. Menjelang wafatnya, Imam Malik ditanya oleh penduduk Madinah, mengapa ia tidak pernah pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun terakhir. Kemudian beliau menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah. Dan aku tak suka menyebutkan penyakitku, karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1709 Hijriah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang beliau sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disolati di atas keranda. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan gubernur kota Madinah. Gubernur kota Madinah tersebut datang melayat dengan berjalan kaki, bahkan termasuk salah satu orang yang ikut serta mengangkat jenazah beliau hingga ke makamnya. Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib. Nama terakhir adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, serta dari ayah yang terkenal kesabaran dan keikhlasannya. Bahkan Asy-Syafi'i bin Sa'ib, kakek buyutnya, merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Asy-Syafi'i yang akrab di telinga kita diambil dari nama kakek buyutnya tersebut. Sedangkan ibunya merupakan perempuan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Idris, ayah Imam Asy-Syafi'i, adalah seorang pemuda asal Mekah yang merantau di kota Gaza, Palestina. Di Gaza, ia bertemu dengan Fatimah binti Ubaidillah, seorang perempuan solehah dari kaum Azdi. Idris menikah dengan Fatimah binti Ubaidillah dengan tanpa sengaja. Pasalnya saat itu Idris sedang dihukum ayah Fatimah karena tidak sengaja memakan buah delima milik ayah Fatimah yang hanyut di sungai. Harapannya kelak agar ayah Fatimah mau mengikhlaskan buah tersebut. Idris rela menjadi buruh ayah Fatimah hingga beberapa tahun tanpa digaji. Keikhlasan Idris inilah yang membuat ayah Fatimah menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai menantu. Buah cinta dari keduanya lahir pada tahun 150 Hijriah. Saat itu bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, pendiri mazhab Hanafi yang wafat di Irak, dan Imam Ibnu Jurayj al-Maki, seorang mufti Hijaz yang wafat di Makkah. Hal ini disebut sebagai salah satu firasat bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama tersebut, baik dalam hal keilmuan maupun kesalehannya. Kehidupan Idris, Fatimah, dan jabang bayi ternyata pada saat itu tidak berjalan bahagia. Idris, ayah Imam Asy-Syafi'i, meninggal dunia dalam usia yang relatif muda. Fatimah harus berjuang sendiri mengasuh buah hati dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sadar dengan kondisi dirinya saat itu, Fatimah kemudian membawa bayinya yang masih berumur 2 tahun ke kota Makkah, kota asal ayahnya. Ia ingin putra semata wayangnya tumbuh besar di tanah kelahiran ayahnya. Di tengah kondisi ekonomi yang serba kekurangan, tidak membuat Imam Syafi'i putus asa, apalagi bermalas-malasan dalam hal menuntut ilmu. Bahkan saking cintanya terhadap ilmu, Imam Syafi'i selalu mencatat ilmu-ilmu yang ia dapatkan di medium seperti tembikar, tulang belulang, serta pelepah kurma. Jika keilmuan yang berkembang di Irak adalah filsafat dan melahirkan para tokoh yang beraliran rasionalis seperti Imam Abu Hanifah, beda halnya dengan di Mekah, tempat Imam Asy-Syafi'i tumbuh remaja.
Di Mekah justru sedang berkembang ilmu sastra. Bahkan Makkah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para penuntut ilmu sastra Arab. Tinggal di lingkungan yang dihuni para ulama sastra tidak disia-siakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia sangat mengandrungi prosa dan syair-syair Arab klasik. Masa mudanya di Makkah ia habiskan untuk mencari naskah-naskah sastra, berkeliling ke kabilah-kabilah Badui di padang pasir seperti kabilah Huzail, yaitu salah satu kabilah yang terkenal sebagai ahli sastra. Bahkan ia rela menetap beberapa hari di kabilah-kabilah tersebut demi mempelajari sastra Arab. Hobinya belajar sastra Arab ini secara tidak langsung memudahkan ia memahami Al-Quran dan hadis. Kedua hal ini penting sekali dalam proses berijtihad dan menggali hukum syariat, karena memahami Al-Quran maupun hadis dibutuhkan kepiawaian dalam memahami Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan murni. Kepiawaian Al-Syafi'i dalam bidang sastra ini akhirnya menjadikannya mahir dalam mengubah syair-syair Arab. Syair-syair karya Imam Syafi'i tersebut kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Bikai dan jadilah buku kecil berjudul Diwan Asy-Syafi'i yang memuat sekitar 150 syair karya Asy-Syafi'i yang terserak dalam karya-karyanya. Menurut Al-Hamawi dalam Irsyad Al-Arif fi Ma'rifah Al-Adib, ketertarikan Imam Asy-Syafi'i terhadap sastra Arab nyatanya hanya menjadikannya bersyair dan berdendang sehari-harinya. Hingga pada suatu hari ia bertemu dengan Mus'ab bin Abdullah bin Zubair dan menganjurkannya untuk belajar fikih dan hadis. Tidak hanya Mus'ab, Imam Muslim bin Khalid, guru Imam Syafi'i yang lain juga menganjurkannya untuk belajar fikih. Alangkah baiknya jika kecerdasanmu itu digunakan untuk mempelajari ilmu fikih. Hal ini lebih baik bagimu. Nasihat Imam Muslim bin Khalid kepada Imam Asy-Syafi'i. Ucapan tersebut diakui sendiri oleh Imam Syafi'i sebagai pelecut semangatnya untuk belajar ilmu fikih dan hadis. Ia pun belajar kepada dua ulama besar Makkah saat itu, Imam Sufyan bin Uyainah, pakar hadis, dan Muslim bin Khalid Al-Janji, pakar fikih Makkah. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk mempelajari berbagai macam ilmu agama seperti ilmu fikih, Al-Quran, hadis, bahasa, dan kesusastraan. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan lancar dan fasih. Inilah bukti kecerdasan otak dan akal budi yang dimiliki Imam Syafi'i. Karena tak semua manusia yang memiliki kecerdasan otak bisa menghafal Al-Quran di usia semuda itu, kecuali jika Allah menjaganya dari perbuatan dosa. Hijrah yang dimaksud dalam hal ini bukanlah hijrah dalam artian tobat, sebagaimana yang sering digunakan saat ini. Hijrah dalam hal ini adalah berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya pada kitab tersebut jugalah yang pada akhirnya melabuhkan kakinya ke Madinah untuk berguru dan menyantri kepada Imam Malik. Selain hijrah ke Madinah pada tahun 170 Hijriah untuk belajar langsung kepada Imam Dar al-Hijrah, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i juga berkunjung ke Irak dan Kufah untuk belajar langsung kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Sebelum akhirnya ia kembali lagi ke Madinah untuk menemani Imam Malik hingga wafat pada tahun 179 Hijriah. Bahkan Imam Syafi'i terhitung berkunjung ke Irak sebanyak 3 kali. Selain Irak, ia juga pernah berkunjung ke Persia, Turki, dan Ramlah atau Palestina, hingga akhirnya menetap dan wafat di Mesir. Kesempatan Imam Syafi'i untuk berkunjung ke berbagai kota ini tak ayal membantunya mengetahui budaya serta adat istiadat yang berlaku di kota-kota tersebut. Hal ini secara tidak langsung menjadi referensi Imam Syafi'i untuk membangun fatwa-fatwa dalam mazhabnya kelak. Kegemaran Imam Syafi'i dalam berhijrah dari kota ke kota ini didokumentasikannya dalam beberapa bait syair tentang anjuran untuk berhijrah. Di antaranya adalah, "Musyafirlah, engkau akan menemukan sahabat baru, pengganti sahabat-sahabat lama yang engkau tinggalkan. Dan bekerjalah yang giat, karena kenikmatan hidup akan tercapai dengan kerja keras. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah. Jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran.
Rangkaian hijrah Imam Syafi'i tersebut menghasilkan permata yang tidak ternilai harganya. Menurut Syekh Ali Jum'ah, Imam Syafi'i menulis lebih dari 30 karya monumental. Sayangnya tidak semuanya sampai di tangan kita. Beberapa kitab hilang dan beberapa kitab masih dalam proses pengetikan dan juga pentahqiqan. Salah satu karya hebatnya adalah kitab Ar-Risalah yang disebut-sebut sebagai kitab usul fikih pertama yang ditulis secara sistematis. Berkat Ar-Risalah, Imam Syafi'i dijuluki sebagai Nasir al-Sunnah atau pembela sunnah. Ketika Imam Syafi'i menjadi mufti di zaman, fitnah kejam melanda dirinya. Saat itu ia difitnah sebagai pendukung partai Syiah yang sedang gencar-gencarnya mengancam eksistensi negara dan khalifah saat itu. Hal ini tentu maklum, karena khalifah saat itu adalah Harun ar-Rasyid, adalah bagian dari dinasti Abbasiyah, dinasti yang berseteru dengan kelompok Syiah. Imam Syafi'i pun dijebloskan ke dalam penjara dan hampir dihukum mati karena diisukan berkomplot untuk menumbangkan khalifah. Namun Imam Syafi'i mencoba berdiskusi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hamawi, Imam Syafi'i ditanya dalam 3 hal, meliputi pemahaman terhadap Al-Quran, keilmuan astronomi, dan nasab kaum Arab. Tak disangka, jawaban yang diberikan Imam Syafi'i cukup mengena di hati Khalifah, sekaligus menjadi bantahan atas tuduhan sebagai pengikut Syiah yang dialamatkan kepadanya. Ia dibebaskan dan diberi hadiah 5.000 dinar. Bahkan Khalifah memintanya secara khusus untuk mengajarnya. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menguasai hampir seluruh disiplin ilmu. Namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum, karena inti pemikirannya terfokus pada 2 cabang ilmu tersebut. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Karena menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil peman yang diperoleh Rasulullah atas pemahamannya terhadap Al-Quran. Selain kedua sumber tersebut, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijma', qiyas, dan istidlal atau penalaran sebagai dasar hukum Islam dan juga qaul sahabat. Sedangkan sumber-sumber ijtihad lainnya dipakai sebagai sumber penunjang seperti istihab dan urf. Adapun sumber-sumber ijtihad seperti istihsan, maslahatul mursala, saddu dzariyah, syar'u man qablana diterima dalam batas-batas minim yang dipahami menurut pengertian dan pemahaman sendiri. Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat. Dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, dan juga sebaliknya. Dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya. Beliau tidak senang murid-muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya. Sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat sebagaimana ungkapan beliau, "Inilah ijtihadku. Apabila kalian menemukan ijtihad yang lain yang lebih baik dari ijtihad, maka ikutilah ijtihad tersebut." Ahmad Narawi Abdus Salam menginformasikan bahwa di antara kitab-kitab karya Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah, Al-Mabsut, Al-Hujjah, Musnad li Asy-Syafi'i. Karya Imam Syafi'i yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah dan Al-Hujjah, di dalamnya berisi pendapat-pendapat Imam Syafi'i pada periode awal atau yang disebut dengan Qaul Qadim. Selanjutnya kitab Al-Um, isinya menyantumkan revisi-revisi terhadap pandangan-pandangan sebelumnya yang disebut dengan Qaul Jadid. Selain itu juga buku Al-Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun juga ke dalam kitab Al-Um. Selain kitab-kitab di atas, di antara kitab-kitab lainnya karya Imam Syafi'i adalah Ibtal al-Istihsan, Ahkam Al-Quran, Bayat al-Farad, Sifat al-Amr wa al-Nahi, Ikhtilaf al-Malik wa Asy-Syafi'i, Ikhtilaf al-Iraqiyin, Ikhtilaf Muhammad ibn Husain, Fadail al-Quraisy, Kitab al-Sunan. Begitu luasnya ilmu Imam Syafi'i, sehingga sampai sekarang
masih banyak kitab-kitab karyanya yang sering dikaji oleh para ilmuwan dan cendekiawan baik muslim maupun non-muslim. Imam Syafi'i menghabiskan waktunya untuk mengajar di Mesir. Menurut Az-Zahabi dalam syair A'lam al-Nubala, dengan mengutip qaul Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malam pertama digunakan untuk menulis, sepertiga malam kedua digunakan untuk sholat malam, dan sepertiga malam terakhir digunakan untuk tidur. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, dari kalangan Bani Syaiban, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini dinisbatkan pada kakeknya. Ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khurasan. Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Saat masih usia belia, Imam Ahmad bin Hanbal telah menghafal Al-Quran, kemudian mulai mengumpulkan hadis dan mendalami ilmu fikih sejak umur 15 tahun. Banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad berkutat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Kemudian setelah itu, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam, guna untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka setempat pada waktu itu. Para perawiat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal atau setidaknya singgah di kota Baghdad. Para tokoh ulama ini diabadikan oleh Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Oleh sebab itu, Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka dan nantinya merupakan salah satu kalangan ahlul hadis yang terkemuka. Sebagian besar kekayaan ilmu Imam Ahmad bin Hanbal diperoleh di kota kelahirannya, Baghdad. Sebagai sosok yang besar di sana pada kurun abad kedua Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal berada dalam pusaran keilmuan Islam. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali. Ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut. Di samping itu, ilmu fikih mulai banyak dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian, ketika Bani Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, pusat pemerintahan juga dipindah dari Damaskus ke kota Baghdad, sehingga kota Baghdad kala itu menjadi epicentrum keilmuan. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada para guru tersohor dan terkemuka pada waktu itu, seperti Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Imam Abu Hanifah, kemudian Abzak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadisnya menjadikan pribadi Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pribadi yang unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga tercatat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal di dataran Hijaz saat Imam Ahmad sedang melakukan ibadah haji, serta saat Imam Asy-Syafi'i sedang berkunjung ke Irak. Imam Asy-Syafi'i pun memuji sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku keluar dari Irak dan tiada ketemu orang yang lebih mumpuni ilmunya dan juhud dibanding Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal digambarkan oleh para muridnya sebagai pribadi yang wara, santun, dan ramah. Beliau fokus menimba ilmu dan baru menikah pada usia 40 tahun. Di usia itu, dengan perbendaharaan ilmu yang kaya, khususnya dalam bidang hadis dan fikih, Imam Ahmad mendirikan majelis tersendiri di kota Baghdad. Oleh beberapa ulama, beliau dinilai mengikuti jejak Imam Abu Hanifah yang membuka majelis saat usia serupa, dan dianggap baru memberanikan diri membuka majelis setelah wafatnya Imam Syafi'i sebagai bentuk takzim seorang murid kepada guru. Dari majelis ini pula, Imam Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa, dan membimbing murid-muridnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan sosok pemuka kalangan ahlul hadis.
Kalangan ini berhati-hati terhadap dominasi akal terhadap wahyu yang berada dalam kubu kaum rasionalis atau ahlul ra'yi, dan mempertahankan posisi hadis sebagai sumber hukum Islam. Murid-murid utamanya pun banyak ulama hadis tersohor, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya juga berguru kepada kalangan ahlul ra'yi. Salah satu gurunya adalah Abu Yusuf, yang dinilai banyak berorientasi pada fikih Irak yang didominasi oleh ahlul ra'yi atau penggunaan akal dalam mengambil simpulan hukum. Hal ini memberikan semacam inspirasi dan semangat kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengkoleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ahlul hadis berhati-hati terhadap dominasi rasio atas wahyu, baik dalam akidah maupun hukum Islam. Kalangan ini berbenturan dengan kaum rasionalis. Pada mulanya, daerah Irak banyak mengikuti rumusan Imam Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi, yang mengemukakan peran akal dalam perumusan hukum, yaitu metode qiyas dan istihsan. Meski bermula sebagai diskursus hukum Islam, penggunaan rasio ini kemudian hari melebar pada soal-soal ketuhanan yang semakin digiatkan oleh kaum Mu'tazilah. Hal inilah yang pada abad kedua atau ketiga Hijriah kurang mendapat simpati dari ahlul hadis yang saat itu menjadi mayoritas. Selanjutnya, kedatangan Imam Asy-Syafi'i di Baghdad pada akhir abad kedua Hijriah menjadi oase bagi kalangan ahlul hadis. Sosok inilah peletak dasar-dasar rasionalitas untuk ahlul hadis dan banyak diikuti umat Islam, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena polemik ilmiah ini, Imam Ahmad bin Hanbal menekankan untuk menjauhi peran kias berikut dominasi rasio dalam perumusan hukum. Begitu juga, ia berada pada koridor untuk menyandarkan amaliyah dan hukum Islam pada hadis maupun pendapat sahabat dan tabi'in. Kendati secara kualitasnya tidak mencapai derajat sahih selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Keriuhan debat intelektual di atas menunjukkan bahwa Baghdad di masa itu merupakan pusat transmisi hadis dan kajian fikih kaum Sunni. Sekurang-kurangnya ada dua poros utama di sana, kaum rasionalis yang dikembangkan pengikut Imam Abu Hanifah dan kalangan ahlul hadis yang diikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Selain metode fikih, satu hal yang bisa dicermati dari Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah perumusan teologisnya. Imam Ahmad bin Hanbal selain dikenal sebagai muhadis dan ahli fikih, beliau juga memiliki dasar-dasar teologi yang banyak diikuti. Rumusan ini juga tak lepas dari polemik ahlul ra'yi dan ahlul hadis yang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Klimaks dari persoalan teologi ini adalah peristiwa mihnah yang dimulai pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah. Mihnah secara bahasa berarti pengujian, pengadilan, atau inkuisisi. Peristiwa ini ditandai dengan pengujian para ulama atas doktrin khalqiyatul Quran atau Al-Quran adalah makhluk. Praktek inkuisisi Mu'tazilah dikenal luas antara tahun 218 Hijriah sampai 234 Hijriah. Itu terkait dengan pengaruh Mu'tazilah sebagai oposisi dari ahlul hadis yang mempengaruhi kebijakan religio politik Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Kalangan Mu'tazilah menyerukan salah satu doktrin terkait posisi Al-Quran adalah sebagai makhluk, bukan bagian dari firman Tuhan yang qadim. Hal ini berbeda dengan doktrin yang diyakini oleh kalangan ahlul hadis, karena dengan keyakinan Al-Quran sebagai makhluk atau ciptaan akan mendelegitimasi posisi Al-Quran sebagai firman Tuhan. Peristiwa mihnah dimulai pada tahun 218 Hijriah, bermula dari dekret Khalifah Al-Ma'mun yang berakhir pada masa kepemimpinan Al-Mutawakkil. Selain kedekatan penguasa dengan kaum Mu'tazilah, peristiwa ini juga bentuk antisipasi pandangan alternatif yang bisa mengurangi kekuasaan pemerintah. Para ulama dikumpulkan dan mereka yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk akan dibebaskan dari hukuman. Penolak doktrin ini dianggap sesat dan tidak diterima kesaksiannya. 7 ulama kalangan hadis diasingkan ke daerah Riqah. Mereka baru bisa kembali ke Baghdad karena terpaksa mengakui hal itu atas pertimbangan nyawa. Sikap Imam Ahmad bin Hanbal yang juga menentang khalqiyat Al-Quran ini menyeretnya ke forum mihnah. Di depan Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk lalu dipenjarakan karena pantang mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada masa pemerintahan Al-Wasik, Imam Ahmad bin Hanbal dibuang dari Baghdad. Sikap ini tercatat dalam perkataannya sebagai berikut dan menunjukkan posisinya terhadap kalangan rasionalis yang banyak berkutat pada debat teologi. Aku bukanlah seorang yang berkecimpung dalam ilmu kalam. Aku tidak menilai ilmu kalam, kecuali yang terdapat dalam kitab Allah, sunnah Nabi SAW, atau dari ketetapan sahabat dan tabi'in. Adapun selain itu, membincangkannya merupakan perbuatan yang tak terpuji.
Sikap ini diteguhkannya terus, meski mendapat hukuman berkali-kali, baik dicambuk maupun dipenjara. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, represi ini berakhir. Ia menghapuskan putusan seputar persaksian doktrin atas kemakhlukan Al-Quran. Akibat represi yang lama terjadi ini, pemerintah bersimpati kepada Imam Ahmad bin Hambal. Namun, sebagaimana dicatat oleh Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam Hilyat Al-Auliya, sosok besar ini, Imam Ahmad bin Hambal, menolak simpati dan hadiah dari pemerintah secara halus. Sebagai seorang ulama, karya peninggalan Imam Ahmad bin Hambal yang paling monumental adalah kitab Musnad Ahmad, dengan koleksi hadis di dalamnya sekitar 40.000 hadis. Kitab hadis ini juga menunjukkan hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum dan fondasi madhabnya. Beberapa kitab lain yang disusunnya adalah Al-I'lal, Al-Tafsir, An-Nasih wa Al-Mansuh, Az-Zuhud, Al-Masail, Fadail Ash-Shahabah, dan lain-lain. Produk pemikiran Imam Ahmad bin Hambal juga diabadikan dalam catatan anak dan para muridnya. Pada akhir hayatnya, Imam Ahmad bin Hambal menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari pada tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau bertepatan dengan 855 Masehi. Berdasarkan keterangan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, beliau dimakamkan setelah sholat Jumat, dihadiri tak kurang dari 800.000 orang dari banyak daerah. Beliau dihormati atas capaian tinggi dalam kontribusinya untuk Islam, khususnya bidang fikih dan hadis.